Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Blessing Beta Fish, kode sahamnya ADCP, nama perusahaannya yaitu PT Adi Komuter Property Tbk. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya ADCP. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan grafik dari perusahaan PT Adi Komuter Property Tbk ini, ternyata perusahaan ini perusahaan yang baru IPO. IPO-nya itu di tanggal 23 Februari 2022. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari awal IPO sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya ADCP. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 23 Februari bulan 2 ya. 02 kemudian 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Adi Komuter Property ini, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita perhatikan, ini investor besarnya melakukan aksi masif distribusi, di mana di sini kelihatan nih bahwa YP itu membeli 1 juta lot, 1,6 juta lot ya. Kemudian AZ-nya menjual ya, 6 juta lot. Kemudian di sini XC Retail ya, Ajaib Sekuritas itu membeli 1 juta lot. Kemudian GR di sini menjual 399.000 lot, hampir 400.000 lot ya. Nah, kalau kita lihat di sini, investor besarnya keluar dengan menggunakan broker AZ, yaitu menjual sebanyak 6 juta lot, seperti itu. Nah, kalau kita hitung secara keseluruhan, kesimpulannya adalah masif distribusi. Jadi, kalau investor besarnya saja distribusi, bagaimana harga sahamnya bisa naik? Nah, kalau kondisinya seperti ini, sebaiknya teman-teman investor jangan beli dulu, ya. Kalau yang sudah punya barang, sebaiknya keluar dulu sementara. Itu saran saja dari saya ya. Karena kalau indikasinya masif distribusi, maka harga sahamnya akan terus turun lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya, untuk teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Karena ini perusahaan yang baru IPO, jadi untuk data peta kepemilikannya itu sangat sulit diperoleh ya, dipetakan seperti itu. Kenapa? Karena ini datanya belum stabil. Jadi kalau saya cek dari SRO Bursa Efek Indonesia, di sini scriptless rasionya yang dicetak ke publik itu baru 10%. Jadi 90% sahamnya masih dalam bentuk warkat. Yang dalam bentuk scriptless itu baru 10% saja. Jadi kita perlu pantau, perhatikan yang punya 10% ini siapa. Supaya kalau kita tahu mereka jualan, maka harga sahamnya kita tahu akan turun lebih dalam, seperti itu. Nah, cuman karena ini baru IPO, jadi datanya belum stabil, jadi masih sulit untuk dicari, seperti itu, untuk didapatkan. Mungkin nanti setelah beberapa bulan ke depan baru datanya bisa stabil, baru bisa dipublikasikan oleh pihak SRO Bursa Efek Indonesia, seperti itu.
Jadi kesimpulannya, karena ini distribusi, apalagi masif distribusi, sebaiknya jangan dulu masuk. Kalau yang sudah punya, sebaiknya keluar. Karena kalau distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya akan turun lebih dalam lagi, seperti itu. Kecuali nanti ada indikasi masif akumulasi. Nah, itu baru pertanda kalau harga sahamnya akan naik kembali, seperti itu. Nah, baik teman-teman investor, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk blessing beta fish ini. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.